Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Desyanti dengan NPM 22351. Di video kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Perbandingan Hukum dengan dosen pengampu Ibu Hesti Septianita SHMH. Untuk materi pembahasan dalam video presentasi kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem hukum pidana adat Baduy dan sistem hukum pidana Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi sistem hukum pidana adat dan sistem hukum pidana Indonesia. Sistem hukum pidana adat menurut Hilman Hadikusuma adalah aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai peristiwa atau perbuatan kesalahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan atau dihukum agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Selanjutnya, definisi sistem hukum pidana Indonesia. Sistem hukum pidana Indonesia adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan merugikan yang melawan hukum secara serius. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai dasar hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia diatur di dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui adanya hukum adat selagi hukum tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Penjelasan mengenai suku Baduy itu tersendiri, secara administratif, suku Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Kanekes tersebut terdiri dari 59 kampung, yaitu 3 kampung Baduy Dalam, 55 kampung Baduy Luar, dan juga 1 kampung Luar Baduy. Di luar Baduy, kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam, sementara Baduy Dalam dan juga Baduy Luar penduduknya memeluk agama Sunda Wiwitan. Suku Baduy terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Baduy Luar dan juga Baduy Dalam. Baduy Dalam adalah kelompok yang paling ketat dalam menjaga tradisi dan juga adat istiadat. Selanjutnya, masuk ke dalam penjelasan mengenai karakteristik sistem hukum pidana adat Baduy. Yang pertama, pada dasarnya, dalam literatur hukum pidana adat Baduy hanya menyebutkan secara sekilas mengenai larangan atau pantangan yang terjadi di dalam masyarakat adat Baduy, tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai tujuan adanya larangan atau pantangan tersebut. Lalu karakteristik yang kedua adalah hukum pidana adat Baduy tidak dibuat secara tertulis, atau dalam artian Baduy tidak memiliki kitab yang berisikan mengenai larangan-larangan dalam hukum pidana adat Baduy. Dan karakteristik yang ketiga adalah kepala adat atau sesepuh adat yang dapat menentukan hukuman jika ada pelaku kejahatan di suku Baduy, berdasarkan di mana dan siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. Selanjutnya, penjelasan mengenai sumber sistem hukum pidana adat Baduy. Jadi, terciptanya sistem hukum, sosial, dan juga budaya di suku Baduy diturunkan dari agama serta keyakinan yang mereka anut. Di suku Baduy, ada yang dinamakan pikukuh sebagai landasan hidup yang dipegang oleh masyarakat suku Baduy. Pikukuh itu adalah larangan adat atau nilai-nilai kepatuhan yang harus dipatuhi di dalam suku Baduy. Mengenai larangan adat diperoleh masyarakat secara turun-menurun melalui budaya lisan dan kebiasaan, ataupun biasanya bisa melalui forum yang diadakan untuk seluruh masyarakat dusun Baduy dalam rangka melestarikan hukum pidana adat Baduy dan juga dengan prospek hukuman baru yang diterapkannya. Sekarang masuk ke dalam penerapan prinsip umum pada sistem hukum pidana adat Baduy. Yang pertama ada prinsip ultimum remedium, artinya pemidanaan atau sanksi pidana menjadi alternatif terakhir dalam penegakan hukum. Di suku Baduy akan menerapkan prinsip ini apabila mana penyelesaian perkara tingkat keluarga antar para pihak tidak tercapai. Prinsip yang kedua adalah musyawarah. Musyawarah ini berkonsep apa yang diinginkan oleh korban yang dapat memulihkan kondisi atas tindak pidana yang telah terjadi dan apa yang dapat dilakukan oleh pelaku agar membebaskannya dari rasa bersalah untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukannya. Ketiga, ada asas personalitas, artinya jika ada masyarakat Baduy yang melakukan pelanggaran di luar wilayah Baduy, tetap harus dipertanggungjawabkan dengan pelaku dibersihkan secara lahir dan batinnya untuk memulihkan keseimbangan di dalam masyarakat Baduy. Meskipun ada persoalan habis in idem, tapi itu akan diabaikan karena suku Baduy telah mempunyai sistem hukum pidana tersendiri. Keempat, asas perlindungan. Artinya, kepentingan adat Baduy untuk mendapatkan perlindungan. Jadi, bagi siapapun yang melanggar kepentingan hukum adat Baduy akan dimintakan pertanggungjawabannya. Lalu yang terakhir, kelima, ada asas teritorial. Keberlakuan asas teritorial bagi masyarakat di luar Baduy hanya berlaku pada delik yang bersifat umum yang berlaku bagi masyarakat Baduy. Sementara terhadap delik yang bersifat khusus, hanya berlaku bagi warga Baduy Dalam khususnya, tidak diberlakukan pada warga Baduy luar. Masuk ke dalam klasifikasi tindak pidana di suku Baduy.
Hukum pidana di adat Baduy tidak secara tegas memisahkan antara kejahatan dan juga pelanggaran, namun dibedakan berdasarkan berat dan ringannya perbuatan tersebut. Ukuran berat ringannya perbuatan didasarkan pada seberapa besar tindak pidana tersebut mengguncang perasaan kemanusiaan dan masyarakat Baduy. Sekarang masuk ke dalam jenis tindak pidana dalam adat Baduy. Pertama, ada tindak pidana berat. Tindak pidana berat ini, yang pertama ada fitnah atau pencemaran nama baik. Fitnah atau pencemaran nama baik ini derajatnya akan jauh lebih tinggi apabila yang difitnah adalah pejabat adat dibanding warga Baduy biasa. Yang kedua ada zina. Zina ini akan dibedakan bobot hukumannya antara suka sama suka tanpa perikatan pernikahan atau zina yang dilakukannya dengan melibatkan atau merugikan hak orang lain atau hak batur, atau yang bisa dikatakan ketika berhubungan badan dengan pacar ataupun pasangan suami atau istri orang lain. Itu hukumannya akan jauh lebih berat. Yang ketiga, pemerkosaan. Pemerkosaan ini sama dengan zina, namun bedanya pemerkosaan atas dasar paksaan. Yang keempat adalah pencurian. Di dalam pencurian, pelaku harus melakukan ganti rugi kepada korban. Namun jika sebelum ganti rugi si pelaku udah meninggal, maka ganti rugi tersebut akan dijatuhkan kepada keluarganya. Yang kelima adalah penipuan. Di dalam penipuan, biasanya pelaku diminta pertanggungjawaban untuk membuat perjanjian ganti rugi. Namun, jika pelaku tidak mempunyai uang, maka pelaku harus menjual hartanya, misalnya menjual huma atau padi. Namun, jika pelaku masih tidak mempunyai harta, maka pertanggungjawaban kerugian akan dilimpahkan kepada keluarga pelaku. Yang keenam adalah pembunuhan. Jadi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan akan dihukum melakukan pertobatan selama 40 kali, lalu akan melakukan serapati, dikeluarkan beserta keluarganya dari Baduy, dan selama 7 turunan akan tidak diikutsertakan dalam acara-acara adat. Yang ketujuh ada santet atau julid. Istilah julid adalah menyantet orang lain. Dalam riwayat Baduy itu merupakan dosa besar, dan sanksi pidana bagi pelaku julid adalah ditalian, dibalangkan ke laut, atau ditalian dan dilemparkan ke laut. Yang kedelapan ada penganiayaan. Penganiayaan ini dibedakan menjadi berat dan ringannya penganiayaan. Jika penganiayaan ringan atau yang disebut dengan mukul letik atau mukul kecil, itu dapat diselesaikan antara para pihak dengan cukup saling memaafkan atau saling ngahampura dengan dimediatori oleh jaru tangtu. Lalu jika penganiayaan berat, ini akan melibatkan sistem hukum pidana adat Baduy dengan melandasi asas ultimum remedium. Dan yang terakhir, ke-9 ada sengketa tanah. Sengketa tanah ini menjadi perkara yang paling sering terjadi di Baduy. Hal ini dikarenakan garapan tanah di Baduy dihasilkan secara turun-menurun dari keluarga, sehingga tidak jarang adanya sengketa mengenai perbatasan tanah. Selanjutnya ada tindak pidana ringan atau yang bersihkan mengenai larangan-larangan. Yang pertama ada larangan untuk foto dan gambar audiovisual, yang kedua ada larangan merokok, yang ketiga ada larangan menggunakan emas, dan yang keempat ada larangan poligami atau poliandri. Kelima, larangan minuman alkohol. Keenam, larangan untuk menggunakan pakaian modern. Ketujuh, larangan menggunakan alat mandi. Kedelapan, larangan untuk menggunakan kendaraan Kesembilan, larangan untuk orang asing memasuki wilayah Baduy dalam. Ke-10, larangan bersekolah. Ke-11, larangan mendirikan masjid. Dan ke-12, larangan mengubah tanah menjadi sawah. Sekarang masuk ke dalam bentuk sanksi pidana dalam sistem hukum pidana adat Baduy. Yang pertama ada secara lahiriah, yang terdiri dari selinga hampura, ganti rugi, ditegur, dipapatahan, dan dikeluarkan dari Baduy. Lalu yang kedua ada secara batiniah, yang terdiri dari ngabokoran, artinya upacara adat pembersihan batiniah pelaku yang melakukan tindak pidana tidak terlalu berat. Lalu selanjutnya ada serapati. Serapati ini upacara pembersihan batiniah pelaku atas tindak pidana yang berat. Ini penjelasan mengenai alur pemidanaan dalam sistem hukum pidana adat Baduy. Yang pertama, adanya laporan tindak pidana. Setelah adanya laporan, akan dipanggil antara pelaku dan juga korban beserta keluarganya untuk melaksanakan musyawarah secara kekeluargaan. Dari musyawarah ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu selesai dan tidak selesai. Apabila selesai, akan diterapkannya saling ngahampura atau saling memaafkan antara pelaku juga korban, dan juga adanya ganti rugi dari pelaku. Namun, jika musyawarah tidak menemukan hasil atau tidak selesai, permasalahan akan dilimpahkan ke Jaro Tangtu. Jaro Tangtu adalah orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum adat dan tugas sehari-hari yang ada di dalam kalangan masyarakat Baduy. Lalu selain itu ada Jaro Tujuh atau Jaro Dangka. Ini merupakan kelompok Jaro Tangtu dan juga Jaro Dangka yang berjumlah 7 orang. Yang terakhir ada Puun atau pemimpin adat yang otoritasnya paling tinggi di dalam tatanan hukum adat Baduy. Selanjutnya akan dilakukan pembuktian, dan di dalam pembuktian tersebut dapat dilihat apakah bersalah ataupun tidak bersalah.
Jika tidak bersalah, maka permasalahan cukup selesai sampai di situ, ataupun jika bersalah, maka akan diasingkan atau dirutankan. Dan perihal untuk tempat pengasingannya akan disesuaikan dengan kampung si pelanggar. Sekarang masuk ke dalam contoh penerapan kasus tindak pidana dalam sistem hukum pidana adat Baduy. Kronologinya, pada tahun 2020 terjadi pembunuhan yang melibatkan pemuda asal Baduy, yang diinisialkan namanya menjadi R. Pada awalnya, si R ini berselisih paham dengan warga Baduy yang lainnya, yang pada akhirnya si R ini menggunakan kekerasan fisik kepada lawan selisihnya hingga menyebabkan kematian. Setelah mengetahui hal tersebut, keluarga korban langsung melaporkan kepada tokoh adat setempat. Selanjutnya, pemanggilan antara keluarga korban dan juga keluarga pelaku untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan, yang dipimpin oleh Jero Tangtu dan juga Puun sebagai pemimpin adat. Lalu pada saat terlaksananya musyawarah, si R sebagai pelaku ini merasa bersalah atas tindakan yang telah dilakukannya. Dan sebagian pada saat musyawarah ini diterapkannya silinga hampura atau saling maafkan antara satu sama lain pelaku dan juga keluarga korban. Namun karena beratnya tindak pidana yang dilakukan, maka musyawarah tidak langsung menghasilkan damai. Maka disepakati untuk si R ini melakukan ritual serapati, melakukan pertobatan selama 40 hari jauh dari masyarakat, dan mengikuti bimbingan dari tokoh adat untuk merenungkan perbuatan yang dilakukannya. Dan ada sanksi tambahan, yaitu R beserta keluarganya diusir dari Baduy dan selama 7 turunan tidak diperkenankan untuk mengikuti acara-acara adat. Hal tersebut diterapkan agar menunjukkan konsekuensi beratnya dari tindak pidana yang dilakukan. Baik, saya telah selesai menjelaskan mengenai materi sistem hukum pidana adat Baduy. Sekarang saya akan masuk ke dalam materi sistem hukum pidana di Indonesia atau sistem hukum pidana nasional. Penjelasan pertama dimulai dari karakteristik sistem hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, tertuang di dalam kodifikasi. Kodifikasi ini merupakan pembukuan hukum atau aturan di dalam suatu undang-undang. Kodifikasi bertujuan agar menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Jadi dengan adanya kodifikasi hukum ini menjadi landasan atau acuan hakim untuk mengambil keputusan hukum dalam suatu tindak pidana. Karakteristik yang kedua adalah menganut pluralisme hukum. Artinya, selain hukum tertulis, ada juga hukum adat serta hukum Islam yang diakui di negara Indonesia. Dengan adanya pluralisme hukum ini sehingga menciptakan keberagaman hukum. Lalu karakteristik yang ketiga, seperti yang telah saya sebutkan di awal, adanya kodifikasi hukum ini menjadi acuan hakim dalam mengambil keputusan hukum. Jadi, di dalam proses peradilan ini, hakim mengacu pada undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Lalu mengenai sumber hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang pertama ini ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menjadi sumber hukum utamanya. Lalu ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP sebagai pedoman atau aturan yang mengatur mengenai acara pemidanaannya. Selanjutnya ada undang-undang di luar KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana khusus seperti narkotika, terorisme, dan juga korupsi. Lalu ada beberapa jurisprudensi. Jadi walaupun jurisprudensi di Indonesia ini tidak sebagai sumber hukum utama, tetapi ada beberapa kasus yang bisa menggunakan putusan hakim atau jurisprudensi. Dan yang terakhir adalah hukum adat. Sekarang saya akan masuk ke dalam pembahasan mengenai prinsip dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ini ada prinsip legalitas, artinya tidak ada kejahatan atau tindak pidana jika tidak adanya undang-undang. Jadi, seseorang ini tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana jika hal tersebut itu tidak diatur di dalam undang-undang. Prinsip yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum, artinya semua orang atau semua individu akan diperlakukan sama di hadapan hukum. Yang ketiga ada prinsip teritorial, artinya hukum pidana berlaku berdasarkan di mana lokasi tindak pidana itu terjadi. Yang keempat, prinsip non-retroaktif, artinya melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Yang kelima ada prinsip kesalahan, artinya seseorang hanya dapat dipidana jika ia terbukti melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir, kelima, ada prinsip humanitas, artinya hukuman yang diberikan tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan martabat pelaku. Selanjutnya membahas mengenai klasifikasi tindak pidana di Indonesia. Yang pertama ini berdasarkan KUHP. Jadi di dalam KUHP ini tindak pidana diatur dalam dua hal, yaitu yang pertama di buku 2 mengenai kejahatan seperti pembunuhan. Lalu yang di buku 3 ini mengenai pelanggaran seperti pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya mengenai klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Jadi tindak pidana ini dapat dilihat waktu terjadinya hanya memakan waktu yang sebentar atau dalam waktu yang lama. Misalnya tindak pidana dalam waktu yang hanya seketika seperti pencurian atau tindak pidana yang memakan waktu yang cukup lama seperti penipuan. Setelah itu ada klasifikasi tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil dan juga tindak pidana material.
Yang termasuk ke dalam tindak pidana formil adalah perbuatan yang dianggap melawan hukum dengan berdasarkan tindakan yang dilakukannya tanpa memerlukan suatu akibat tertentu. Misalnya tindak pidana pemerasan. Walaupun ada seseorang yang tidak berhasil diperas, tetapi si pelaku pemerasan ini tetap dianggap melakukan tindak pidana akibat tindakannya yang melakukan pemerasan tersebut. Lalu yang dimaksud dengan tindak pidana material adalah sebaliknya. Jadi perbuatan tersebut dianggap melarang hukum atau melanggar hukum karena menimbulkan suatu akibat hukum tertentu, misalnya pembunuhan. Karena dari tindakan membunuhnya itu dapat membahayakan nyawa orang lain, jadi seseorang tersebut dapat diberi sanksi hukum pidana. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan bentuk kesalahannya. Jadi di dalam bentuk kesalahannya ini, tindak pidana dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Tindak pidana dengan sengaja ini ketika seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang, misalnya korupsi. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak sengaja seperti di pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Jadi karena kelalaiannya itu, si pelaku ini sebenarnya tidak mempunyai niat buruk untuk melakukan atau mencelakai si korban, tetapi karena kelalaian si pelaku ini mengakibatkan si korban misalnya meninggal ataupun celaka. Selanjutnya, klasifikasi tindak pidana berdasarkan sumbernya. Tindak pidana ini dibedakan menjadi tindak pidana umum atau applies to all dan tindak pidana khusus atau applies to specific group or situation. Jadi tidak semua orang bisa melakukan tindak pidana tersebut. Yang dimaksud dengan tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan, pencemaran nama baik, penganiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus seperti terorisme, narkotika, dan juga korupsi. Setelah itu ada klasifikasi tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Jadi tindak pidana tersebut dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi bervariasi pada jenis kejahatannya. Salah satu contoh tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini seperti merusak lingkungan atau pencemaran lingkungan. Selanjutnya mengenai tindak pidana berdasarkan pengaduan. Jadi tindak pidana ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindakan pidana yang dapat diusut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu. Dan yang kedua, tindak pidana delik pengaduan, yaitu tindak pidana yang diperlukan adanya pengaduan dari suatu pihak yang merasa dirugikan agar mendapat penuntutan untuk keadilannya. Yang terakhir, klasifikasi tindak pidana berdasarkan subjek hukum. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau natural person, badan hukum atau legal entity. Jadi yang melakukan tindak pidana tersebut dari perorangan atau natural person atau dari badan hukum seperti PT. Sekarang membahas mengenai bentuk sanksi dari tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pokok dan juga sanksi tambahan. Sanksi pokok ini yang pertama ada pidana mati. Pidana mati ini dalam pasal 69 KUHP disimpulkan sebagai sanksi pidana terberat dari semua sanksi pidana, maka dari itu hanya diancam untuk tindak pidana yang berat. Lalu ada sanksi penjara. Sanksi penjara mengakibatkan hilangnya kemerdekaan dari seseorang berupa pembatasan kebebasan bergerak dengan mengurung atau menutup seseorang tersebut di sebuah lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, ada sanksi pidana kurungan. Kurungan ini sama seperti penjara, yaitu dengan membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Lalu yang keempat, ada sanksi pidana denda, yaitu dengan cara merampas harta si pelaku dengan cara membayar sejumlah uang tertentu. Lalu ada jenis pidana tambahan. Pidana tambahan ini sebagai jenis sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku selain pidana pokok. Yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, misalnya pencabutan izin bekerja di suatu profesi tertentu, atau pencabutan izin dalam memegang jabatan di publik. Yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu. Jadi perampasan barang ini merampas barang dari si terpidana atau si pelaku, barang tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan. Lalu yang ketiga ada putusan hakim. Putusan hakim di sini dipandang sebagai asas keterbukaan dalam semua proses peradilan. Lalu masuk ke dalam alur pemidanaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ini ada penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi. Pada proses penyelidikan ini merupakan langkah awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. Lalu jika di dalam penyelidikan terdapat dugaan bukti melakukan tindak pidana, selanjutnya akan dilakukan tahap penyidikan. Jadi di dalam penyidikan ini akan mengumpulkan alat bukti lebih lanjut dan akan menetapkan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukannya penuntutan di dalam pengadilan.
Lalu akan masuk ke tahap persidangan. Persidangan adalah tahap di mana perkara dibahas di hadapan hakim. Pertama, sidang dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Lalu, terdakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Selanjutnya, ada bukti-bukti yang diuji melalui keterangan saksi maupun saksi ahli. Selanjutnya, setelah semua bukti telah diperiksa, hakim akan melakukan musyawarah dengan hakim anggota yang lainnya untuk membuat keputusan. Lalu setelah dibuatnya putusan oleh hakim, maka hakim akan langsung bisa memvonis atau memberikan putusan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Maka jika terdakwa terbukti bersalah, maka selanjutnya adalah proses eksekusi hukuman. Eksekusi hukuman tersebut merupakan pelaksanaan hukuman yang harus dilakukan oleh si terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Masuk ke dalam contoh penerapan kasus dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kasus ini termasuk ke dalam jenis tindak pidana khusus, yaitu korupsi dan juga pencucian uang. Aturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang UU Pemberantas Tipikor dan juga Pasal 3 tentang Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Suryo Darmadi yang sebagai pemilik PT Duta Palma Group. Penjatuhan sanksinya adalah pidana penjara seumur hidup dan juga denda 1 miliar. Sekarang masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari sistem hukum pidana adat Baduy dan juga sistem hukum pidana Indonesia, keduanya memiliki perbedaan dari prinsip dan juga penerapannya. Hukum pidana adat Baduy bersifat tidak tertulis, berfokus pada musyawarah dan juga pemulihan terhadap hubungan masyarakat Baduynya. Dan sanksi yang diberikan lebih bersifat rehabilitatif dan juga restoratif. Sebaliknya, sistem hukum pidana Indonesia lebih mengedepankan prinsip restributif atau pemidanaan sebagai bentuk pembalasan bagi pelaku kejahatan. Dan dalam sistem hukum pidana Indonesia ini lebih terstruktur dan juga sanksi yang diterapkannya lebih berat. Namun keduanya tetap memiliki relevansi satu sama lain. Sistem hukum pidana Indonesia tetap mengakui adanya hukum adat dan juga sistem hukum adat tetap mengakui adanya sistem hukum nasional pada kasus-kasus tertentu yang melanggar norma adat dan juga hukum negara. Sehingga kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Baik, sampai di sini video presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga salah kata. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.